Berjumpa kembali dalam e-talk Suara Sabana, di mana di episode ke-7 kali ini, e-talk Suara Sabana dibingkai dalam tajuk Produk Kreatif Wastra Nusantara, yang akan menghadirkan sejumlah tokoh di sebalik produk-produk kreatif yang bukan semata selama ini dihadirkan secara komersil, tapi juga berupaya menghadirkan atau menarasikan kembali nilai-nilai, kisahan, ataupun makna-makna yang tersirat dari lembar demi lembar wastra kita. Dan para narasumber terpilih kita hari ini juga akan berbagi terkait dengan upaya mereka memberikan kesempatan atau memberdayakan para penenun sebagai aktor dari ekosistem wastra Nusantara kita. Seperti apa kisahnya? Kita langsung sapa saja terlebih dahulu para narasumber kita yang akan berbagi dalam e-talk Suara Sabana episode ke-7 kali ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Kak Yosepin Sriningsih, selaku founder dan juga desainer Putri Zafu, dan juga dosen pada Universitas Kristen Maranatha Bandung. Selamat pagi, Kak Yosepin. Pagi, halo Kak Dewi. Baik ya Kak kabarnya? Puji Tuhan, baik sampai saat ini. Semoga semuanya juga baik-baik ya di sana. Oke, terima kasih Kak Yosepin telah berkenan untuk berbagi juga nanti dalam e-talk Suara Sabana episode ke-7 kali ini. Saya juga ingin menyapa Ibu Diah Saraswati Sumbogo, selaku inisiator dari Gerakan Boneka Wastra Indonesia. Selamat pagi Ibu Diah. Pagi Mbak Dewi, senang bisa ada di sini. Alhamdulillah baik dan sangat bahagia. Baik, terima kasih. Semoga semuanya kita berbahagia. Terima kasih Ibu Diah, nanti kami juga akan mendengarkan ya proses kreatif dari Ibu Diah Saraswati bersama dengan Boneka Wastra Indonesia. Saya ingin menyapa juga Kak Adrianus Hendriwanto Fravintus Hane dari TAIS Indonesia. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Kabar baik? Terima kasih. Kabar baik, Tuhan. Semoga semuanya baik-baik di sana. Terima kasih Kak Adi Hani yang juga telah berkenan bergabung dan berbagi dalam e-talk Suara Sabana kali ini. Saya juga ingin menyapa CEO Sumba TV, Kak Herman Umubili. Selamat pagi, Kak Umubili. Selamat pagi Adi, selamat pagi Yosepin dan Budia, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Baik, sebelum kita bicara lebih jauh dan mendengarkan pengalaman serta proses kreatif dari narasumber e-talk Suara Sabana kali ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar dari CEO Sumba TV terkait topik kali ini. Silakan Kak Umubili. Baik, selamat pagi. Terima kasih Budia, sahabat saya Yosepin, juga Adi Hane sudah bersedia menjadi narasumber di e-talk Suara Sabana. Jadi e-talk Suara Sabana ini memang program yang lahir di masa pandemi. Jadi walaupun kita tidak bisa rekaman di darat, akhirnya ya kita bikin program ini dan ternyata program ini juga pemirsa kami suka untuk menonton gitu. Jadi kita lahirkanlah program ini. Dan kenapa kali ini kita mengangkat khusus tentang karya kreatif Wastra Nusantara ini, karena kami melihat bahwa tenun ikat kita atau kearifan lokal kita itu harus ditingkatkan value-nya, harus ditingkatkan, dan apa yang teman-teman lakukan itu sudah mencerminkan itu gitu. Dan kita ingin tentu banyak orang terinspirasi dan juga menjadikan ini sebagai contoh. Dan jika kami sih berharap apa yang kami tayangkan ini akan menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan banyak orang juga mungkin nanti mau bekerja sama gitu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Umubili untuk pengantarnya dalam e-talk Suara Sabana kali ini. Pertama, langsung saja kita mendengar seperti apa perjalanan dan proses kreatif kawan-kawan membawa produk masing-masing ya, yang memang mengupayakan untuk menghadirkan dan menarasikan kembali Wastra Nusantara kita dengan brandnya masing-masing. Dan di awal saya ingin mendengar terlebih dahulu cerita dari Kak Yosepin Sriningsih dari Putri Zafu. Kak Yosepin, bisa cerita seperti apa Kak Putri Zafu selama ini Kak berjalan dan berupaya menghadirkan tenun Nusantara kita? Monggo, silakan Kak Yosepin. Cerita aja ya, belum yang share ini ya materi ya. Iya, silakan.
Sebenarnya Putri Safu itu mulai kepikiran dari tahun 2015, mungkin 2014 akhir, tapi baru benar-benar ada dan promote keluar itu di tahun 2015. Jadi ceritanya mulai dari kecil sih saya udah suka banget sama kain, tapi begitu pas kuliah, di bangku kuliah itu mulai mengenal kalau kain Indonesia itu banyak banget, terus kaya banget, dan harus dieksplor nih gitu, nggak cuman jadi sekedar kain aja, tapi harus diolah lagi gitu biar nggak mandek di situ gitu. Jadi kemudian memutuskan untuk melakukan beberapa perjalanan dan salah satunya ke daerah timur Indonesia karena kalau dari sumber-sumber yang ada, batik atau songket atau apa tuh udah banyak gitu ya bukunya gitu yang saya dapat di kampus gitu, tapi have no idea tentang daerah timur Indonesia. Jadi saya memutuskan waktu itu pakai tabungan untuk habis lulus jalan-jalan dulu nih, nggak langsung kerja gitu. Jadi waktu itu jalan-jalan ke daerah NTT, kemudian ke Sapu, kemudian akhirnya bisa ke Sumba dan memutuskan untuk bisa mengangkat wastra-wastra yang ada di sana ke dalam produk-produk nggak cuma fashion tapi juga macam-macam, ada interior, ada apa gitu, dan akhirnya sampai sekarang jadi keterusan gitu, nggak berhenti sukanya gitu deh kira-kira ceritanya. Makasih. Tapi bisa cerita tidak kenapa akhirnya memilih Indonesia Timur gitu untuk diekspor pertama kali dan sekian? Alasannya gimana ya? Jadi waktu pas datang ke sana kayak otomatis gitu loh, langsung jatuh cinta gitu sama daerah sana. Terus ngobrol-ngobrol sama penenun lokalnya, terus sharing gimana mereka membuat tuh benar-benar dijiwai, mulai dari apa ya, nggak tahu kenapa itu kayak masuk ke dalam gennya orang timur nggak sih, Sumber, kemudian NTT dan pulau-pulau di NTT maksud saya tuh kayaknya para wanita di sana tuh, perempuan-perempuan di sana tuh dari kecil memang sudah belajar tentang cara menenun dan kemudian itu jadi warisan turun-temurun juga ya, ketika perkawinan kan itu diberikan juga gitu ya, banyak dan banyak dipakai juga. Waktu saya di sana, saya ke gereja tuh mama-mamanya di waktu itu di daerah Flores, tapi yang agak pedalaman gitu. Itu mereka ke gereja masih pakai kain tenun gitu bawahnya, terus atasnya pakai kebaya gitu, dan itu saya ngeliat ya ampun cantik-cantik banget tenunannya. Terus mama-mama itu senang gitu pakai itu sampai sekarang gitu, nggak kepengaruh dengan fashion yang ada di perkotaan besar gitu, Jakarta atau Bali atau mana gitu, dan mereka tetap ya it's mine gitu kan, ini gaya kita gitu, kita pede dengan ini gitu. Jadi saya ngeliatnya juga cantik banget ya, dan mereka nyaman dengan itu. Terus ya gitu deh, jadi falling in love keterusan sampai sekarang. Berarti berawal dari kecintaan pribadi ya dengan kain tenun dan etnisnya, kemudian melihat tenun juga sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di iya, dan terus berkembang di sana sampai sekarang gitu. Jadi saya pengen sharing karena saya dari Jawa, jadi saya pengen sharing gitu di sini kan kayaknya orang pakai batik tuh kayak kalau mau kondangan aja atau ya gitu deh, kayak seragam gitu atau gimana. Jadi kadang tuh sakralnya ya udah bergeser jauh gitu ya, udah banyak kontemporernya gitu. Sedangkan kalau di sana tuh unsur-unsur itu tuh masih terjaga banget ya, lokal geniusnya tuh masih ada di dalam pribadi-pribadi, individu-individu di sana gitu. Terima kasih. Kayak Sevin mungkin bisa langsung saja Kak di-share seperti apa materi perjalanan riset dari Safu selama ini. Silakan. Nah, saya coba share ya. Oke, udah tampak nih di layar? Sudah Kak, silakan. Oke. Jadi untuk thank you banget Sumba TV udah ngundang saya ke dalam acara talk show ini. Lalu saya memikirkan kira-kira topik yang cocok apa ya. Jadi terpikirlah ide. Jadi judulnya Fashionable Tradition. Jadi kenapa sih fashionable gitu ya? Jadi ketika saya melakukan research tentang kain-kain tenun, itu sekarang nggak cuman berhenti di ranah kain itu sendiri, dan bukan cuman jadi milik
orang Sumba sendiri atau orang Flores sendiri atau para penenun sendiri, tapi seakan-akan sekarang kain itu sudah menjadi milik dari ruang lingkup masyarakat yang lebih besar gitu, sehingga saya menamakannya menjadi fashionable tradition yang produk tradisi yang ngetren nih sekarang gitu. Jadi judulnya fashionable tradition. Jadi saya di sini selaku desainer dari Putri Safu dan juga dosen yang seringkali mengangkat tenun ini coba share dengan teman-teman semua. Ya sambil belajar juga sih ya kita tentang ini. Jadi mohon maaf kalau nantinya banyak kekurangan atau gimana. Jadi berawal dari kenapa Sumba dan kenapa tenun, seperti yang tadi saya udah jelaskan di intro, kecintaan saya itu berangkat mulai dari kecil, kemudian dari bangku kuliah, dan diperdalam setelah kuliah lewat pencarian inspirasi ke lokasi-lokasi penghasil tenun di daerah timur Indonesia, dan kemudian saya jadi jatuh cinta gitu sampai sekarang. Lalu kenapa Sumba? Karena coraknya itu kaya banget gitu ya, dan Sumba itu masih menyajikan corak-corak yang related dengan alam, related dengan mitos, related dengan bentuk-bentuk makhluk hidup gitu. Yang dimana kalau di tempat lain tuh udah berupa simbol ya. Jadi kalau di tempat lain tuh kebanyakan udah berubah menjadi bentuk-bentuk simbol lingkaran, persegi, atau misalkan simbol-simbol baru gitu yang ada penamaannya sendiri di tiap tempat. Tapi kalau di Sumba ini coraknya itu masih asli. Kita bisa lihat ada corak ayam di situ. Kita bisa lihat di sini di kain tenun yang saya pakai ada corak ikan pari gitu ya, ada corak kuda gitu. Jadi menurut saya Sumba itu storytellingnya kuat sekali gitu. Jadi saya pilih untuk fokus dalam riset-riset saya itu di kain Sumba. Nah, terus perjalanan saya di daerah timur Indonesia yang tadinya hanya jalan-jalan, makin lama makin serius nih ke sini. Jadi waktu itu awalnya jalan-jalan, setelah jalan-jalan saya coba cari relasi yang mengerjakan atau fokus di daerah sana, dan saya bertemu dengan beberapa LSM ya. Ada LSM Kail untuk perwakilan dari Indonesia dan LSM Hivos untuk perwakilan dari Belanda. Nah, jadi waktu itu saya membantu mereka menjadi dokumentasi dan juga notulen, yang kebetulan mereka melakukan pengembangan di beberapa daerah di Sumba, mulai dari Sumba Barat sampai Sumba Timur, gitu. Jadi lumayan sih bisa mengunjungi berbagai daerah. Dan waktu itu saya tinggal di Rumah Budaya Sumba, itu binaan Pater Robert Ramone ya. Di sana saya banyak mendapatkan info lebih lanjut tentang kain-kain tenun dan koleksi dari Pater Robert sendiri yang lumayan banyak, dan akhirnya Pater Robert juga sekarang bikin museum wastra ya, wastra Sumba di rumah budaya itu. Kemudian ini foto-foto saya mengunjungi beberapa tempat perwakilan di Sumba Baratnya ada Kodi waktu itu, terus di Sumba Timur saya juga sempat ke Kaliuda gitu, dan di sana mereka punya kekhasannya masing-masing ya. Nah, ini masuk ke slide selanjutnya. Lokal jenisnya itu kuat gitu. Jadi di banyak daerah di Indonesia sebenarnya, gak cuma di Sumba sendiri gitu ya. Jadi di sini saya menuliskan ada setiap daerah memiliki potensi lokal dan itu perlu diangkat oleh orang wilayah itu sendiri gitu ya. Dan kemudian mereka memiliki karakter yang kuat, hasil kolaborasi dari visual, ide-ide yang ada di kepala itu, dan digabungkan dengan teknik ya. Teknik itu hasil dari skill yang diwariskan turun-temurun, dan itu bersatu menjadi produk-produk budaya, dan salah satunya kain. Dan di sini saya melihat orang Sumba sangat terikat, sangat bergantung dengan potensi alam dan tradisinya sampai saat ini. Dan itu saya coba bawa ke kebutuhan masyarakat. Karena di sini saya sebagai desainer, saya harus bisa menghasilkan produk-produk yang bisa menjawab dan mendrive. Jadi selain menjawab juga bisa mendrive kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Jadi di sini ada konsumen cerdas gitu ya. Rata-rata dari pengalaman saya berhubungan dengan konsumen saya, itu yang tertarik dengan produk-produk ini tuh mereka yang sudah punya penghargaan yang tinggi
terhadap nilai-nilai tradisi ya. Di sini saya tuliskan nilai lokal. Dan kemudian mereka juga mempertimbangkan muatan dari kain-kain itu apa. Dan juga ritme tren produknya pun perputarannya melambat ya, karena produksi tenunnya sendiri pun tidak bisa dihasilkan dalam waktu yang cepat gitu, kayak misalkan seminggu, 2 minggu tuh nggak bisa gitu. Jadi mungkin Kak Adi nanti bisa sharing ya, kain tuh kan pembuatannya lama. Nah, kemudian ini masuk ke, jadi dari potensi lokal itu ada teori yang menyebutkan dari luar kalau culture is the symbolic mechanism of how humans adapt to their environment. Jadi di sini kelihatan banget di berbagai daerah di Indonesia dan khususnya Sumba, hal ini tuh masih terjaga sampai sekarang. Kalau culture yang diwakili oleh salah satunya tenun itu adalah merupakan simbol dari mekanisme ya, pergerakan budaya secara turun-temurun yang masih terjaga sampai sekarang, di mana orang-orang Sumba sendiri beradaptasi dengan lingkungannya dan kemudian bisa menghasilkan kain dengan corak yang sangat kaya ini. Nah, lalu saya tidak berhenti di situ, jadi saya membawa Sumba dalam banyak kegiatan saya ya. Saya pernah sharing juga dengan Umbu Billy di sini dan juga Mbak Dia waktu itu. Jadi di sini saya mencoba mengangkat beberapa kali tentang wastra dari daerah timur Indonesia, khususnya Sumba, di berbagai acara. Di sini ada acara Inakraf, waktu itu di Senayan, Jakarta. Kemudian ada juga di bawahnya itu ada gambar fashion trend show ya. Jadi setiap tahunnya itu Indonesia mengadakan Indonesia trend show dan salah satunya adalah fashion. Nah, di situ saya mencoba mengangkat unsur tenun-tenun dari Indonesia Timur. Nah, kemudian selain di luar, saya juga ngangkat itu di kelas. Jadi berbagai kampus di Maranatha juga, waktu itu di ITB juga, saya diundang untuk membicarakan pengalaman saya, sharing pengalaman saya tentang kain Sumba gitu. Dan juga pameran seni ya. Jadi kain Sumba itu saya coba adaptasi ke dalam produk kesenian di situ. Dan foto-foto narsis juga dengan para pengunjung, dan mereka sangat antusias. Jadi ketika saya waktu itu dapat stand di Inakraf, saya mencoba memajang beberapa kain dari wilayah yang berbeda gitu. Jadi standnya bukan cuma stand jualan, tapi juga stand pameran. Di situ tuh bisa kita lihat ada orang luar gitu ya, orang bule maupun orang dari Indonesia sendiri tuh pada penasaran. Itu kainnya kain apa ya? Kok coraknya keren banget gitu ya. Udah saya jelasin sekalian kan, ini kain ini ceritanya tentang ini gitu, dan rasa keingintahuan mereka terhadap kain Sumba itu besar gitu, yang selama ini mungkin mereka tidak bisa membedakan. Oh, kain ini dari daerah Sumatera, oh kain ini dari NTT, oh kain ini dari Maluku gitu ya. Dan setiap kain di Indonesia punya karakternya sendiri. Dan saya mencoba mendeliver itu ke para audiens saya waktu itu. Nah, kemudian membawa Sumba dan membawa tenun ini, saya coba juga ajarkan di mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi, selain saya berperan sebagai pengajar, tuh kalau di kampus ada yang namanya tugas akhir ya. Jadi, saya sebagai pembimbing tugas akhir coba meng-encourage para mahasiswa saya, coba dong angkat potensi lokal Indonesia gitu. Inspirasi banyak banget di sini, dan mereka ternyata bisa ngangkat itu ke dalam produk yang sangat kekinian ya. Jadi di sini di bawah ini salah satu kolaborasi karya mahasiswa saya dari Melisa Herdianti. Jadi dia mengangkat corak-corak tenun Sumba yang dia pindahkan dari kain, dan juga dia mengangkat kainnya sendiri ke dalam busana ready to wear ya, atau busana siap pakai. Nah, sedangkan yang di atas itu adalah hasil research ya. Jadi selain di tugas akhir juga ada riset ya kalau dosen. Nah, itu saya berkolaborasi dengan Andriani Putri. Jadi mencoba mengangkat kain Sumba ke dalam produk fashion, tapi yang sustainable. Dan sustainable itu ternyata gak cuma dari segi materialnya aja, tapi dari segi pattern. Jadi dari pemotongan kainnya tuh jangan sampai merusak atau membuang dari kain itu sendiri. Karena yang kita tahu, bikin kain Sumba itu kayak mau nangis gitu ya, ngelihatnya susah banget dan waktunya panjang banget gitu. Nah, itu beberapa contoh. Nah, sekarang masuk ke ini adalah salah satu hasil riset terbaru saya di semester lalu. Jadi, ketika saya survei
tentang kain Sumba di Instagram ya, karena semester kemarin tuh sebagian work from home, jadi saya nggak bisa kemana-mana dan hanya bisa melakukan riset via online. Jadi ya udah diputuskan melakukan research pengamatan produk yang menggunakan kain tenun. Nah, kemudian kita search nih hashtag tenun Sumba. Dan ternyata tuh yang keluar nggak cuma tenun Sumba, jadi banyak banget, mulai dari tenun Jepara, tenun Troso, tenun Bali, itu mereka juga pakai hashtag tenun Sumba. Lalu pertanyaannya adalah kenapa mesti masukin hashtag tenun Sumba sedangkan produknya tidak memakai tenun Sumba gitu. Jadi jawabannya adalah ternyata tenun Sumba itu segitu menjualnya gitu ya untuk fashion saat ini gitu. Jadi ketertarikan masyarakat market dengan tenun dari daerah timur Indonesia itu besar sekali, sehingga berbagai produsen produk-produk fashion memasukkan hashtag tenun Sumba agar produk mereka juga keluar gitu ya ke audiens ketika market pengen cari produk tenun Sumba, jadinya keluar. Nah, itu salah satu bentuk distraction juga sebenarnya. Jadi kan masyarakat tidak tahu gitu, oh tenun Sumba ini ya, padahal sebenarnya kalau ditanya ke orang Sumba sendiri, mereka, oh bukan, itu bukan tenun Sumba gitu. Jadi di sini saya mencoba memetakan gitu dari berdasarkan materialnya, terus juga dari segi pembuatannya yang membutuhkan waktu lama, itu tenun-tenunnya saya angkat ke higher stage. Jadi kayak misalkan double ikat Bali ya, mungkin Mbak Dewi dan Umbu Billy pernah ke daerah desa Bali Aga, di sana mereka memproduksi the one and only di Indonesia double ikat itu dari sana, sehingga itu saya taruh di higher stage karena itu pembuatannya susah sekali. Dan di sini ilustrasi yang besar ini menggabungkan yang di tengah itu adalah corak dari Bali Aga, kemudian di belakangnya itu adalah tenun Sumba yang dibuat juga dengan teknik bordir sulam tangan yang memasangkan kerang-kerang yang kecil-kecil itu ya, dengan corak di sini itu di belakangnya ada tenun Sumba, lalu di bawahnya juga tenun Sumba, dan itu saya coba combine jadi satu karena sistem pembuatannya yang lama. Kemudian bergeser ada songket. Makin ke bawah adalah tenun-tenun yang dibuat dengan waktu yang lebih singkat dan juga lebih mudah, dan juga pakai pewarna kimia, bukan pewarna alam. Karena pembuatan yang mudah, kemudian waktunya juga singkat, jadi di sini saya bagi di bawah itu ada lower stage, dan juga bajunya lebih cocok untuk baju-baju yang ready to wear sehari-hari yang perawatannya juga nggak terlalu sulit gitu ya. Oke lah, tenun Sumba bisa dipakai juga untuk ready to wear, tapi ready to wear-nya untuk kalangan mungkin sangat atas ya, bukan cuma menengah, tapi pastinya kalangan atas, karena harganya juga pasti akan mahal dan perawatannya juga lumayan khusus gitu ya, nggak bisa sembarangan cuci gitu, karena akan merusak dari kualitas warna tenunnya itu sendiri. Ya, kira-kira gitu sih sharing dari saya. Terima kasih banyak. Ini juga saya mencoba untuk ke pasar yang lebih luas lewat klien-klien saya, dan untuk kain-kain yang lebih kecil atau kain perca ya, itu saya olah lagi menjadi aksesoris. Jadi aksesorisnya di sini jangan sampai kain itu kebuang gitu, nggak boleh sama sekali kebuang. Jadi saya coba angkat nilainya, walaupun dia aksesoris, tapi di sini aksesorisnya bisa untuk high class juga gitu, trendy banget, fashionable banget. Jadi tidak untuk oke, sehari-hari bisa, tapi pesta juga bisa gitu. Jadi di sini mungkin sebagai desainer saya ngangkat kalau tenun itu udah nilainya udah tinggi. Jadi jangan sampai ketika dia masuk ke dalam produk nilainya jadi turun gitu. Jadi di situ adalah PR desainer dan juga para peneliti untuk bisa meningkatkan lagi dari nilai tenun itu sendiri. Kira-kira segitu dari saya. Terima kasih untuk waktunya ya. Oke, terima kasih Kak Yosefit sudah sharing. Panjang banget ya. Tapi saya ingin tanya beberapa hal, karena ada beberapa hal menarik juga yang saya dengar gitu. Saya ingin bertanya dari kacamata seorang desainer nih guys. Saya kan seorang desainer muda juga gitu. Tadi bicara pattern itu tidak mudah ya, apalagi nih dengan bahan kain tenun, ada pola-pola yang tidak boleh terpotong dan lain sebagainya. Bisa cerita nggak proses kreatifnya ketika kakak membuat cutting design atau layer atau apa
dari desain Putri Sapu ini yang cukup sulit gitu, karena menggunakan bahan tenun yang sangat sakral dari polanya, ceritanya, dan lain sebagainya. Silakan Kak Yosephine. Oke, jadi waktu itu saya sempat melakukan kunjungan lapangan ke pemerintah daerah Sumba Timur ya, waktu itu ke kantor Bupati. Lalu saya wawancara, Pak, ini penggunaan tenun Sumba di level masyarakatnya udah sejauh mana? Lalu Pak Bupati bilang, oh kita kalau nggak salah 2 kali seminggu atau sekali seminggu itu pemerintah harus pakai baju dari tenun Sumba ya. Baik itu mungkin sarungnya atau atasannya, kemeja atau jasnya itu harus pakai tenun. Lalu saya mikir, kan itu polanya pasti ada serong-serongnya tuh, pasti buang banyak, pasti banyak perca gitu kan. Saya sudah stres gitu, what? Itu kain Sumba yang lama bikinnya itu jadi gimana gitu kan. Terus ya udah dari situ berangkat permasalahan itu saya coba mendesain. Jadi kalau di fashion itu ada metode di mana istilahnya adalah minimalism pattern. Jadi seminimal mungkin sisa dari kain itu gitu yang ketika dia bikin jadi produk. Nah itu awalnya dipopulerkan oleh Yohji Yamamoto dan juga Watanabe dari Jepang gitu ya. Jadi baju-baju mereka itu mencoba main draping ya atau dikerut-kerut gitu. Tapi itu juga sebenarnya makan kain gitu. Dan ketika dipakai juga ternyata nggak bisa senyaman itu dan mungkin nggak cocok juga kalau buat orang-orang Sumba sendiri atau buat pekerja-pekerja kantoran gitu ya di Sumba. Jadi saya coba desain yang lebih wearable, yang lebih ringan. Itu saya hanya memotong, jadi misalnya kain panjang gitu ya, saya potong berdasarkan coraknya aja. Dan kalau corak kain Sumba itu kan biasanya udah terbagi nih, daerah ini, di tengah itu misalkan coraknya patola gitu. Kemudian di bagian ini misalkan coraknya kuda. Kemudian di bagian ini misalnya coraknya kuda lagi gitu ya, mirror gitu biasanya mereka. Ada yang mirror, ada juga yang semuanya sama, kemudian pinggirannya beda. Nah, saya mencoba membagi itu ketika di baju, mana nih corak yang mau dimunculin. Dan itu bagusnya ditaruh di mana gitu. Jadi sebelum menggunting kain, pastikan sudah menempatkan at least kainnya difoto, terus ditaruh di patternnya di komputer gitu, ditempatin. Oh, berarti untuk bagian sini kemiringannya mungkin ya kemiringannya nggak terlalu gede gitu ya. Jadi harus menggunakan model-model yang lebih simple cuttingnya, misalnya cuma lurus-lurus aja. Sedangkan untuk wilayah-wilayah yang misalkan round atau miring shape-nya, itu kita bisa pakai padu padan dari kain yang lain. Dan itu saya coba juga di outer umbu bili ya. Jadi outer umbu bili itu saya pakai kain yang tebal, yang itu sebisa mungkin sama dengan kainnya agar jatuhnya itu sama gitu beratnya. Karena kalau beda tebal tipis itu di pemakainya juga nggak nyaman. Gitu. Ya, jadi kurang lebih kayak gitulah. Thank you, Teh Yosephine telah berbagi. Ini tadi kita bicara sedikit ya Kak. Tadi Kakak sempat singgung juga mengenai pemetaan para penenun, hasil tenunan mereka dengan corak-corak yang berbeda. Sampai saat ini seperti apa sih Kak pengembangan pemetaan para penenun dengan karya mereka di masing-masing daerah, khususnya di NTT? Apakah sudah cukup baik atau masih ada hal yang perlu diupayakan Kak terkait pemetaan ini? Silakan. Oke. Sebenarnya pemetaan ini tuh mulai dari tempatnya sendiri ya. Jadi tiap tempat di NTT itu tenunnya beda-beda. Ya, mungkin nanti Kak Adi bisa share lebih lanjut tentang itu kayaknya. Jadi ketika saya ke Sumba, daerah Kaliuda khas dengan warna merah dan indigonya tuh yang kuat. Dan ketika saya wawancara, waktu itu ke Pak Cornelis, iya mereka memang kuatnya di warna merahnya dan percampuran antara merah dan birunya itu menghasilkan warna ungu kehitaman yang sangat kuat, dan itu hanya dihasilkan di Kaliuda gitu. Jadi nggak ada yang bisa ngalahin nih si Kaliuda ini. Terus kemudian saya pindah ke daerah Canberra di Sumba, yang dimana coraknya salah satunya ini kain yang saya pakai. Itu mereka lebih beragam ya coraknya, mulai dari corak-corak laut di situ ada gitu. Dan ketika saya ke daerah barat itu beda lagi gitu, kayak di Kodi itu bentuknya lebih repitasi, lebih monoton gitu ya, dan warnanya pun tidak sebanyak di daerah Sumba Timur. Nah begitu juga di Flores.
Di Flores juga beda-beda. Mulai dari mana sih itu daerah yang timur banget, Momere, terus kemudian tengah ND, kemudian ke barat ke daerah Labuan Bajo, Riung, tuh tenunannya beda semua gitu. Jadi menurut saya di sini ketika misalkan nih desainer mau mengangkat itu, mereka bisa mention, oh ini daerahnya daerah Sumba, Sumbanya Sumba mana gitu kan. Ya misalkan kalau di Jawa batik ya, batik tuh udah orang udah bisa ngebedain gitu, batik Solo, kemudian batik Pekalongan, batik Cirebon tuh kayak gimana. Nah, itu nggak menutup kemungkinan juga kalau nama kali udah bisa terkenal seperti nama Cirebon atau Pekalongan gitu ya. Jadi nggak cuman Sumbanya aja, tapi daerahnya sendiri tuh bisa keangkat juga gitu ketika desainer mencoba mengangkat tenunan itu. Gitu sih kira-kira pesan saya gitu. Jadi nama daerahnya pun perlu diangkat gitu ke dalam produk. Wow, menarik ya. Itu sebenarnya mencerminkan betapa kayanya kita ya dengan corak-corak kain tenun itu. Banget, Ini masih banget. bicara NTT gitu ya, bagaimana dengan daerah Nusantara lainnya. Daerah lain. Terima kasih Kak Yosefin telah berbagi dengan perjalanan Sama-sama bersama brand Putri Safunya. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Diah Saraswati Sumbogo. Ibu Diah ini merupakan satu inisiator untuk pergerakan boneka wastra Indonesia ya Ibu ya, memang memanfaatkan perca-perca kain tenun atau wastra Indonesia gitu. Mungkin Ibu Diah bisa cerita seperti apa Ibu perjalanan Ibu bersama boneka wastra Indonesia ini yang juga memberikan pelatihan di berbagai daerah bahkan hingga di luar negeri. Silakan Ibu Diah. Baik. Ya. Silakan Ibu Diah. Oke. Sudah. Ya, terima kasih buat Sumba TV yang memberi kesempatan kepada saya, Mbak Dewi, Mbak Yosefin, dan Kak Adi. Senang bisa ada di sini. Jadi saya cerita dulu, sebenarnya saya masih aktif di perusahaan BUMN. Kebetulan hobi saya traveling dan saya banyak melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia. Jujur saya jatuh cinta sama NTT, berawal saya melakukan traveling bersama teman-teman saya, starting point dari Momere, terus saya sampai ke Riung, ke Ruteng, terus sampai ke Labuan Bajo dan seterusnya. Ragamnya tadi seperti yang Mbak Yosefin bilang, kaya sekali Indonesia, luar biasa. Nah, satu kesempatan juga dalam satu traveling kebetulan saya diving gitulah. Saya pergi ke Alor, saya mengunjungi Pulau Ternate. Di sana saya berinteraksi dengan para penenun. Saya sempat menangis. Saya lihat di pantai itu banyak sisa-sisa tenun dibuang-buang di pinggir pantai, yang di samping mengotori pantai-pantai itu juga. Tapi itu sebenarnya sangat sayang, masih bisa ada nilainya. Sempat saya ngobrol sama mama-mama di sana, mama-mama bilang itu dibakar dibuat obat nyamuk. Tambah menangis saya. Jadi cuman buat obat nyamuk, mengusir nyamuk. Nah, terus saya panggil anak-anak kecil-kecil di sana, saya ajarin cara bikin. Jadi kalau sisa-sisa tenun itu kan ada yang benangnya sisa berapa lembar gitu, helai. Terus saya ajarin menjalin bagaimana membuat benang, gelang dan lain-lain supaya itu bisa lebih ada nilai jualnya. Jadi berangkat sebenarnya dari hobi jalan-jalan, diving, dan prihatin atas kondisi yang tadi dibuang-buang menjadi sampah. Nah, akhirnya saya dalam tanda petik saya main sampah saja gitu loh. Jadi saya main sampah, sampahnya ini sebenarnya masih ada sangat bernilai sekali. Jadi di tangan saya tidak ada perca sekecil apapun yang dibuang, pasti semuanya ada nilainya. Nah, begitu melihat di sana banyak saya pelajari juga tentang tenun. Jadi dari 22 kabupaten yang ada di NTT, salah satunya saja saya ambil Lembata. Lembata itu ada jenis 9 tenun, luar biasa kayanya sekali Indonesia. Itu yang membuat saya ingin gitu loh, memanfaatkan apa yang ada, yang tadinya tidak terpakai menjadi sesuatu yang masih ada nilainya. Kalau kembali, kenapa saya main boneka gitu? Boneka itu sepanjang ada anak-anak di dunia ini pasti ada dunia boneka. Bahkan orang dewasa juga main boneka, menyimpan boneka kecilnya hingga besar. Bahkan banyak bapak-bapak juga main boneka. Jadi saya ada satu kesempatan saya ngasih talk show di Jogja, tapi ternyata pesertanya juga bapak-bapak. Jadi itu kenapa
saya tertarik di dunia boneka dan memanfaatkan tenun. Sejak itu, kenapa juga tenun gitu ya? Tenun itu sangat mudah sekali. Jadi dari yang percanya kecil sekalipun itu masih bisa digunakan. Kalau di boneka, dari boneka yang kecil sampai yang boneka yang besar itu bisa kita olah tinggal seperti ini. Saya banyak sekali dapat kiriman dari Kupang, karena waktu itu saya mengajar di Kupang. Akhirnya ya tadi saya banyak menangis karena dibuang, sedih. Tadi yang Mbak Yosefin bilang itu bikinnya susah gitu loh. Ternyata dibuang, dan sisanya sebesar ini. Ini cantik-cantik sekali kalau kita pilihkan motifnya. Saya kasih contoh satu. Ini dari perca yang sangat kecil bisa saya jadikan seperti ini. Jadi tidak ada yang terbuang. Nah, mulai saat itu saya mulai mempromosikan perca. Saya main perca ke NTT. Di setiap kesempatan saya mengajar, saya selalu membawa perca tenun NTT khususnya. Kenapa tenun? Tenun ini sangat mudah. Jadi kalau kita bikinnya sangat kecil, itu nggak perlu dijahit. Kalau baju itu kan harus disom. Jadi cukup diambil helai-helai benangnya aja, itu udah bisa menjadi sesuatu yang cantik. Mungkin itu pembuka dari saya, awalnya karena jalan-jalan dan prihatin lingkungan, saya mulai menggiat dengan perca-perca tenun yang luar biasa cantiknya. Begitu Mbak Dewi. Iya, terima kasih Bu Diah untuk membuka kisahnya ya bersama Boneka Wastra Indonesia. Mungkin Ibu juga akan share materi ya Ibu. Nanti ada beberapa dokumentasi foto juga ya Bu. Yang menggambarkan bagaimana perjalanan Ibu memberikan pelatihan untuk membuat boneka menggunakan perca wastra Indonesia ini di beberapa daerah. Ya, silakan Ibu Diah. Ya, ini saya mulai dengan presentasi saya boneka wastra Indonesia. Kalau kita lihat itu boneka yang tampil di judul materi saya itu dengan kain perca tenun. Nah, boneka itu dimodifikasi lagi sama teman saya setelah saya gambarin wajahnya sama beliau disulam, dan itu menjadi materi mengajar di kedutaan besar Indonesia di Tokyo. Jadi ibu-ibu di Tokyo sana dikenalkan dengan tenun NTT melalui boneka kecil itu. Itu yang saya jadikan judul di depan, foto di judul. Next. Nah, mengapa boneka? Tadi saya sudah sebut. Boneka tadi, dimanapun di dunia ini pasti ada boneka. Di mana ada anak-anak, ada boneka. Dari zaman dahulu adanya peradaban ini sampai sekarang. Cuman yang membedakan adalah materialnya. Kalau zaman dulu mungkin bonekanya dari batu, dari kayu, terus berkembang ke sini menjadi boneka kain, boneka plastik, dan seterusnya. Tapi tetap dunia boneka ini tetap ada di mana ada anak-anak. Bahkan tadi yang saya sampaikan, orang dewasa pun juga masih memainkan boneka, baik sebagai koleksi maupun sebagai ajang untuk melatih kreativitas, untuk edukasi juga. Boneka juga bisa dijadikan edukasi, bisa dijadikan juga terapi. Ada kawan-kawan saya di psikolog itu terapinya dengan menggunakan boneka. Jadi boneka ini sangat bisa banyak manfaatnya buat juga hobi dan mengumpulkan teman-teman di komunitas, bahkan bisa dijadikan peluang usaha. Demikian, next. Nah, diawali dari peduli lingkungan dan melihat potensi yang ada di dalam kain perca. Tadi saya sudah cerita di pembuka, kenapa jadi senang main di tenun gitu, di perca tenun, karena saya melihat di Pulau Ternate, di NTT, di Alor persisnya, perca-perca itu dibuang di pinggir pantai, di sepanjang pantai itu semuanya perca benang-benang, dan di bak-bak sampah itu banyak sekali perca-perca yang cuma dijadiin bahan bakar. Akhirnya saya berpikir ini masih bisa diperdayakan untuk sesuatu yang masih ada nilainya. Nah, berawal dari perca, akhirnya saya juga merambah ke perca-perca wastra yang lain, ulos, songket, dan lain-lain. Itu sangat bagus-bagus dan indah. Semuanya bagus. Saya bisa bikin berbagai yang boneka-boneka saya udah banyak ke berbagai negara, dan umumnya orang asing yang lebih suka, orang Indonesia belum. Maka di sini PR saya bagaimana kita juga lebih bisa mencintai Indonesia, sehingga boneka Indonesia juga bisa go internasional seperti boneka-boneka dari negara lain. Demikian,
Next. Nah, tahapan membuat boneka. Nanti kalau memang ada kesempatan waktu, saya akan mencoba mendemokan step-step membuat boneka. Bonekanya itu yang kecil. Jadi agar karya kita menghasilkan daya tarik, maka diperlukan latihan yang terus-menerus gitu. Jangan pernah puas dengan apa yang udah kita buat. Kita harus terus melatih agar makin halus, makin punya seni gitu. Nah, dengan kerapihan itu bonekanya pasti akan ada nilai yang lebih punya nilai uang, kalau boleh dibilang uang gitu ya. Terus latihan yang diperlukan adalah pertama bagaimana membuat satu body konstruksi gitu. Jadi boneka itu tergantung dari polanya, pola sama materialnya. Kalau polanya boneka kucing ya jadilah boneka kucing, boneka ikan dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi kita harus terus melatih membuat body konstruksi seperti apa kita ingin bonekanya kita buat, mau tangannya bisa bergerak, bisa ditekuk dan lain-lain, kita belajar terus, latih terus untuk body konstruksinya. Terus memasang rambut boneka juga itu punya trik-trik tertentu. Jadi kalau bisa tuh boneka itu cantik dan bukan sekedar lucu aja tapi cantik. Jadi bagaimana memasang benang di kepala boneka sehingga boneka itu lebih terlihat natural. Jadi seperti tempat rambut di mana dia tumbuh. Berikutnya juga harus wajah. Walaupun syah-syah aja di dalam sebuah boneka dengan matanya yang belo, dengan bibirnya yang tebal dan lain-lain, itu syah saja, semua cantik. Tapi kita harus terus melatih supaya buatannya makin halus. Dan terus pakaiannya. Nah ini yang kita mainkan di kain wasra ini. Kita membuat baju-baju dari kain-kain yang ada dengan menggunakan kain-kain wasra Nusantara tadi. Yang terakhir kita juga bisa menggunakan aksesoris. Kalau kita lihat, kalau bisa kita mengikuti daerah di situ kebiasaannya seperti apa. Misalnya seperti para wanita pakai kalung gitu ya. Kita bikin juga kalung-kalung yang mereka pakai. Nah, saya menghindari sekali pakai penggunaan bahan yang plastik. Jadi kalau misalnya kita membuat kalung, kita pakai yang dari kayu, dari batu seperti itu. Jadi no plastik seperti itu. Next. Nah, saya ada sedikit saran buat kita menjadi kreatif. Yang pertama, kita harus bergaul dengan orang-orang yang positif dan selalu bersemangat gitu. Itu sangat pengaruh gitu kalau kita bergaul dengan orang-orang yang positif dan selalu bersemangat. Terus kita juga harus bergabung dengan komunitas yang kita sukai gitu loh. Supaya kreativitas kita juga jadi tumbuh di situ dengan orang-orang yang punya energi yang sama, orang yang punya minat yang sama. Terus juga sebisa mungkin kalau misalnya teman kita bikin event apapun kita usahakan bisa berpartisipasi di situ, ambil bagian di situ sehingga kita makin banyak belajar dari event-event yang teman-teman kita buat. Selanjutnya kita juga harus membangun network gitu loh. Kita harus berbagi yang sedikit yang kita punya. Kita nggak perlu nunggu kita pinter atau kita mesti nunggu banyak pengalaman. Apa yang bisa kita bisa bagi, kita bagi. Karena dengan kita berbagi di situ justru kita banyak belajar juga. Saya banyak pengalaman. Murid-murid saya lebih pintar dari saya dan saya mengambil yang lebih baik dari murid-murid saya tersebut. Nah selanjutnya ini yang paling penting juga, kerjakan dengan tulus dan bahagia. Bahagia itu mutlak nggak boleh ditawar-tawar, jadi harus tulus dan bahagia. Sehingga karya kita juga jadi ada nafasnya. Begitu melihat beda sama orang yang dikerjakan asal jadi dengan orang yang pakai hati, pasti hasilnya beda. Begitu tips dari saya. So next. Mungkin sudah bisa ganti. Oke, next Mbak Dewi. Ya, ini foto-foto sebagian dari foto saya saat saya mengajar di Hong Kong. Jadi saya ada satu kesempatan mengajar para TKI yang ada di Hong Kong, 125 TKI saya ajarkan, saya
dibantu juga sama teman-teman saya yang instan. Saya mendadak saya harus ajarin ke teman-teman di kantor saya supaya mereka juga bisa sama-sama bermitra dengan saya. Kebetulan saya kerja di BUMN, jadi ini programnya program CSR dan sinergi BUMN, bekerja sama dengan salah satu bank pemerintah juga yang ada di Hong Kong. Nah, harapannya dari penyelenggara bahwa saat nanti mereka pulang ke Indonesia, mereka bisa punya keterampilan yang bisa menjadi penghasilan setelah mereka nggak jadi kembali ke TKI lagi. Yang di tengah adalah boneka Papua yang insya Allah ini akan dijadikan souvenir Papua. Saya sudah beberapa kali datang ke Papua untuk mengajar mama-mama di sana, programnya dari Bapeda, tapi karena COVID ini jadi agak terhambat. Nah, yang sebelah lagi itu boneka Kalimantan, sebelahnya lagi boneka NTT. Boneka NTT sekarang sudah ada di Italia. Sangat suka orangnya dengan kain tenun. Nah, itu kain tenunnya adalah perca, yang kebetulan percanya agak besar sehingga saya bisa jadikan bonekanya juga yang agak besar. Demikian presentasi sederhana saya, semoga bisa menginspirasi, bisa menyemangati juga teman-teman yang khususnya punya perca tenun yang cantik-cantik. Kalau ada kesempatan saya bisa datang misalnya ke Sumba, dan ini sedang dicoba untuk saya bisa datang di Sumba. Teman-teman sudah memfasilitasi, yang punya fasilitas di sana untuk saya datang. Semoga Tuhan memberi kesempatan untuk saya bisa berbagi di sana. Demikian Mbak Dewi. Baik, terima kasih Ibu Diah yang telah berbagi mengenai perjalanannya bersama boneka Wastra Indonesia. Jadi bisa terlihat ya seperti apa sebenarnya berharganya setiap senti atau inci dari kain tenun itu, sehingga ada saja upaya yang bisa dilakukan untuk bisa tetap memanfaatkan perca-perca kain tenun itu ya, seperti yang diupayakan oleh Ibu Diah Saraswati ini. Ibu, sebelum nanti Ibu mendemonstrasikan bagaimana membuat boneka secara sederhana, bisa cerita juga Bu, ini kan sudah menerbitkan buku yang diberi tajuk buku gaya klasik boneka cantik yang diterbitkan juga oleh KPG. Nah, bisa cerita sedikit nukilan atau fragmennya seperti apa saja isian dari buku itu? Silakan Ibu. Oke. Ya, saya ambil bukunya. Ya, ini buku saya, Gaya Klasik Boneka Cantik. Sebenarnya juga ini saya nggak pernah mimpi untuk bikin buku gitu. Jadi saya ditawarin sama penerbit, sama editor untuk membuat buku gitu. Jadi saya pikir ini salah nggak gitu, saya yang dicari gitu kan. Terus masih belum yakin sampai ketemu sama editornya di satu pertemuan sore hari pulang kantor. Saya balik tanya lagi, betul nggak saya yang dicari, takut salah orang gitu kan. Ternyata betul gitulah. Terus begitu ngobrol-ngobrol, saya tanya kenapa saya yang dipilih gitu loh untuk menerbitkan buku. Bukan dibilang boneka saya bagus gitu, tapi jawabannya karena Bu Diah nggak pelit. Orang membuat buku itu nggak boleh pelit, jadi nggak boleh ada ilmu yang disembunyikan, dan itu yang memang saya mau. Saya nggak ingin ilmu saya dibawa ke kubur, jadinya saya ingin berbagi, tidak usah. Jadi ini berkah, ini rezeki dari Tuhan, dari Allah buat saya, sehingga saya bisa berbagi tanpa saya harus datang ke satu tempat. Nah, banyak testimoni yang sudah dibuat sama teman-teman tanpa ada saya, mereka bisa mengikuti buku ini, dan yang memang saya mau step-stepnya harus betul-betul detail. Terus saya juga mau polanya itu dibikin pola yang actual size, supaya buat saudara-saudara kita yang ada di agak pedalaman yang nggak ada fotokopi perbesar perkecil itu nggak ada masalah dengan buku seperti ini. Nah, hasilnya ini boneka hasilnya seperti ini. Kalau saya tinggikan sekitar 48 cm seperti itu. Itu perjalanan buku saya. Jadi ini boleh dibilang ini satu penghargaan, ini apresiasi buat saya dari editor saya, dari Gramedia, dan dari semua sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang luar biasa penuh sayang kepada saya, dan saya harus membagikan rasa sayang itu kepada yang lainnya juga. Demikian Mbak Dewi. Wow, luar biasa. Berarti apa yang diupayakan oleh Bu Diah ini sudah bisa memberikan pengaruh baik juga ya,
sehingga sudah bisa diintisarikan dalam sebentuk buku itu. Baik, terima kasih. Insya Allah, mudah-mudahan. Iya, dia bisa mulai barangkali dengan demonstrasinya untuk memberikan kita sedikit contoh seperti apa sebenarnya pembuatan boneka wastra Indonesia. Silakan. Jadi membuat boneka itu sangat sederhana sekali. Yang dibutuhkan cuma kain untuk membuat badan boneka yang warnanya bisa disesuaikan dengan warna kulit boneka yang kita inginkan. Dari boneka yang berkulit putih sampai boneka yang berkulit negro. Terus kita perlu benang untuk rambut. Benangnya boleh warna apa aja dan jenis apa aja. Sama dakron. Pilihlah dakron dengan kualitas yang baik sehingga boneka yang dihasilkan juga hasilnya baik. Alat yang dibutuhkan sederhana, hanya gunting, benang sama jarum. Ini ada gunting pembalik, itu hanya kalau memang dibutuhkan. Tidak ada ini juga bisa digunakan. Berikutnya, saya perlu alat-alat untuk menggambar. Saya butuh pensil, saya butuh pulpen, sama cat akrilik untuk menggambar wajahnya, sama satu peronal wajah, peronal pipi yang itu biasa kita pakai sehari-hari. Ini. Nah, dalam membuat boneka kita perlu pola. Polanya seperti apa? Boneka seperti apa yang kita inginkan, ya kita perlu polanya. Nah, boneka kecil yang tadi saya tunjukin, polanya seperti ini. Ini siapa aja boleh mengcopy, boleh minta ke saya juga, boleh, saya akan dengan senang hati memberikan. Kalau kesulitan di email, saya bisa kirim by post juga. Ini saya bebas, siapa aja boleh mengakses ini. Nah, pola ini yang kita butuhkan. Terus kain yang kita butuhkan hanya 22 cm kali 15 cm. Kebetulan kita mau bikin boneka dengan kulit yang agak sawo matang gitu ya. Ini saya lipat dua seperti ini. Nah, setelah itu pola orangnya yang tadi kita langsung gambarkan di sini. Kita gambarin sesuai dengan polanya. Lalu kita jahit. Kita jahit. Ini menjahitnya bisa pakai tangan. Jadi tidak harus punya mesin jahit. Tanpa punya mesin jahit juga kita bisa membuat sebuah boneka. Jadi ada pilihan jahit tangan dan jahit mesin. Dalam membuat boneka bisa seluruhnya pakai tangan, tapi tidak bisa seluruhnya pakai mesin jahit. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa dengan mesin jahit. Misalnya memasang rambut itu tidak bisa dengan mesin. Jadi jangan kecil hati buat saudara-saudara kita yang tidak punya mesin, tetap bisa berkarya. Oke, setelah kita jahit, kita potong, ikutin polanya, dan memotongnya itu kita lebihkan sekitar 0,7 sampai 1 cm untuk kapuhnya. Nah, dalam menjahit itu jangan semuanya kejahit. Ada kira-kira sekitar 1 sampai 2 cm yang kita sisakan untuk membaliknya. Untuk membalik kita untuk mengisi dakron. Nah, setelah itu kita balik yang sudah kita jahit keliling itu dengan menggunakan gunting pembalik atau kita bisa gunakan manual pakai pensil aja bisa. Jadi tidak harus punya gunting pembalik. Nah, baru kita mulai isi dari yang bagian yang tidak terisi, kita isi dakron, kita isi secukupnya, terus bagian tangan juga seperti ini kita isi, baru kita sambung. Kita sambung, nah, jadilah seperti ini. Kita mulai pasang rambutnya. Nah, saya demoin cara menggambar wajahnya. Ini ada boneka saya hanya perlu kain sekecil ini, kain tenun NTT. Ini juga hanya perlu dua potong yang seperti ini yang sudah saya pilihkan dari perca yang selebar ini. Saya pilihkan, ada bagian yang cantik yang mana. Kalau ini bagian yang cantiknya, saya pasti akan ambil yang cantik. Kalaupun ini bukan berarti tidak terpakai. Ini kita bisa buat turban di atas kepalanya, kita kasih turban. Atau untuk bagian kainnya yang kita pakai. Nah, terus kita pilih tadi yang bagian bagusnya, kita taruh di depan. Kita pakaikan seperti ini. Kelihatan ya. Terus kita jahit. Selanjutnya ini kita boleh bebas, ini mau kita selempangkan diselempangkan di dada atau di kepala, dijadikan turban juga boleh.
Oke, seperti ini. Nah, setelah jadi boneka ini banyak bisa dijadikan gantungan kunci, bisa dijadikan kalung juga, ada saya bikin kalung juga, atau buat gantungan tas. Nah, menggambarnya cukup pakai pensil dulu sebelumnya. Setelah kita pola pakai pensil, baru kita tebelin semua pakai cat akrilik tadi. Ya, terakhirnya jadinya ini saja. Tadi matanya kita boleh bisa bikin macam-macam, mau yang belum, mau yang sipit, dan ini saya jadikan kalung, bisa saja. Ini bisa jadikan. Demikian singkat cara saya membuat boneka. Kalau ada yang pengen lebih jelas lagi, bisa hubungin saya, hubungin Mbak Dewi Sumba TV, atau saya datang ke Bali atau datang ke Sumba dengan senang hati. Saya akan datang volunteer untuk datang di sana. Daripada saya menangis terus lihat perca-perca yang dibuang. Demikian Mbak Dewi. Terima kasih Ibu Diah. Wah, ini pendekatan yang menarik ya untuk tetap bisa menghidupkan geliat tenun wastra Nusantara kita ya, dengan memperkenalkannya melalui boneka wastra Indonesia yang seperti diperkenalkan oleh Ibu Diah bersama kawan-kawan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kisah dari Kak Adi Hane yang selama ini telah membawa wastra Nusantara juga melalui brand yang telah ia inisiasi bersama kawan-kawan di NTT yang diberi nama Thais Indonesia. Kak Adi bisa cerita seperti apa Kak perjalanan Kak Adi dan Thais Indonesia selama ini membawa wastra Nusantara kita. Silakan Kak Adi. Oke, ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk Sumba TV. Ini pengalaman yang berharga. Saya bertemu orang-orang luar biasa. Ada Pak Dewi, untuk CEO Sumba TV, Kak Bu Billy, semangatnya menginspirasi kami generasi NTT. Untuk Mbak Dia juga, Mbak Yosefin, terima kasih untuk ilmunya kepada kami. Jadi Thais Indonesia itu adalah pertama terinspirasi dari sama seperti perjalanan kami. Saya lama di Bali bersama pasangan saya di Jakarta, dan ketiga akhir tahun lalu kita memutuskan untuk ke daerah asal kita di Timor dan pasangan saya dari Sumba. Akhirnya di situ kita melihat bahwa penenun NTT atau ibu-ibu penenun, mereka punya hasil karya yang sungguh indah. Nah, tapi dalam perjalanannya, tenunan ini cenderung hanya dipakai untuk busana atau untuk acara-acara adat. Nah, biasanya dibawa untuk acara kematian atau pernikahan. Terlebih di daerah saya yang memang pelosok, bahkan sinyal saja tidak ada. Nah, di situ ibu-ibu menenunnya bagus. Dan turun-temurun. Sayangnya yaitu tadi permasalahannya mereka nggak punya akses untuk pemasaran. Nah, akhirnya kita bantu mereka untuk memasarkan produk mereka. Jadi kain tenun kita ngambil dari kelompok kita yang di pelosok sini, terus kita bawa ke luar untuk diproduksi, jadi hand sanitizer dan tas, masker juga. Nah, begitu kita kerjasama dengan kelompok tenun, ini sharing profitnya 100% kita kembalikan kepada kelompok tenun di daerah kita. Nah, karena ini juga akan jadi sumber pendapatan ekonomi untuk ibu-ibu di sana. Begitu. Nah, ini kira-kira intro dari kami untuk memperkenalkan konsep Thais tenun kami. Ini adalah sosial yang memang terinspirasi dari ibu-ibu penenun dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ibu penenun di NTT. Nah, sekarang kita mulai dengan pilot project kita di daerah asal kami, yaitu di Builaran, salah satu desa terpencil di Malaka, dan next kita di Sumba Barat Daya, tempat asal pasangan saya, yaitu Pala. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Adi. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dan diceritakan ya, sembari menyiapkan materi share screen dari host. Jadi Kak Adi akan bercerita perjalanan Thais Indonesia ya, yang memperkenalkan lebih jauh narasi dari wastra Nusantara, spesifiknya untuk kain tenun di NTT, dan telah berkolaborasi dengan banyak pihak ya, Kak Adi. Ya, siap. Oke, silakan Kak Adi. Oke,
terima kasih. Nah, profil TAIS Indonesia ya. TAIS Indonesia ini emang pilot project sosial kita untuk daerah NTT. Seperti intro tadi, memang terinspirasi dari perjalanan kita ke kampung kita di NTT. Di situ kita melihat tenan ibu-ibu ini bagus, luar biasa indah, tapi ya begitulah, karena terkendala akses dan sumber daya manusia, mereka pintar menenun, tapi tidak pintar untuk memasarkan produk mereka. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan untuk ibu-ibu, apalagi di daerah NTT yang memang masih dikatakan tertinggal. Akhirnya kita berpikir untuk membuat suatu brand yang mengakomodir hasil karya tenun ibu-ibu dalam bentuk produk yang nanti akan di-sharing profitnya, di-share kembali kepada ibu-ibu, baik dalam bentuk sarana atau prasarana tenun. Nah, TAIS sendiri itu nama bahasa daerah di sini yang artinya tenunan atau kain. Nah, jadi kenapa dinamakan TAIS Indonesia? Kita mau bilang bahwa ini hasil karya Indonesia loh. Hasil karya Indonesia yang emang dari ibu-ibu, produk handmade, warisan turun-temurun. Pastra yang bisa disamakan dengan batik juga ya, mungkin nanti. Oke, next. Oke, ini perkenalan lagi, jadi memang inisiatif social project dari saya dan tim dan partner saya untuk mempromosikan Wastra Nusantara. Kami juga merasa bahwa buatan tangan asli dari ibu-ibu ini sungguh bagus. Namun sayang ketika mereka menghasilkan tenunan ini, mereka hanya tidak mendapatkan suatu pendapatan yang stabil dari hasil karya tenun. Hasil karya tenun yang indah ini harusnya membantu meningkatkan perekonomian mereka. Nah, apalagi ibu di daerah-daerah terpencil, ini adalah salah satu sumber pendapatan untuk mereka. Akhirnya kita mulai dengan mendirikan kelompok tenun. Yang pertama di Bularan namanya kelompok tenun Aifunan. Jadi ada 8 penenun yang kita akomodir di situ. Dari situ kita membeli tenunan dari mereka. Tenunan itu kita buat lagi dalam bentuk produk-produk yang kita jual kembali melalui media sosial. Jadi ada Instagram, terus kita juga menjual melalui Shopee dan Tokopedia. Proyek ini memang kami mulai dari daerah asal kami, di ujung Tenggara Indonesia, di Pulau Timur, di Bilaran, dan next project di Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah, untuk itu kami mohon, mungkin nanti next kita akan lebih berkolaborasi lagi sama Mbak Dian dan Ibu Josephine ya. Oke, next. Oke, nah. Jadi konsep dari TAIS Indonesia, 100% hasil penjualan seluruh produk TAIS Indonesia itu digunakan untuk membantu dan memberdayakan kelompok penenun di desa yang kami bina. Mulai dari pembagian sarana dan prasarana tenun, kemudian berikutnya kita akan mengembangkan bahwa ini proyek sosial yang akan membantu ibu penenun untuk meningkatkan kesetaraan mereka, terus untuk membantu generasi berikutnya mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi. Mereka juga bisa berani bermimpi untuk menjadi apa saja, tidak terkendala sama keuangan dan sebagainya. Oleh karena itu kita mau agar TAIS ini bergerak juga di lingkup sosial, membantu perekonomian, dan juga membangun dengan salah satu konsepnya itu membangun rumah baca anak desa, yang kemarin kita sudah donasikan buku sekian, dan sementara dalam perjalanan dikirim ke sini, Bilaran. Dan yang berikutnya untuk membantu ibu penenun yang memang kesulitan sama keuangan, nah kita akan membuat suatu koperasi untuk kelompok penenun. Nah, koperasi ini kita belajar banyak dari konsepnya Muhammad Yunus, Remen Band, untuk memberdayakan ibu-ibu penenun, sehingga menjadi pribadi yang berjiwa wirausaha. Nah, karena NTT kita tahu dengan budayanya, dalam tanda kutip, kadang dinomor 2-kan untuk wanita. Nah, kita di sini bahwa ibu-ibu ini adalah pejuang tangguh untuk keluarga mereka sendiri, karena kita yakin dan percaya bahwa keluarga sejahtera, maka daerahnya akan sejahtera. Nah, ini konsep kedepannya dari kita, visi kita ke depan. Yang berikut, kita juga berterima kasih karena kepada JAN, ini salah satu NGO non-profit
di mana turut membantu berkolaborasi sama Tes Indonesia. Jadi kita berkolaborasi sama Yayasan Jakarta Animal Aid Network atau ZAN, salah satu tempat partner saya bekerja. Di situ kita memproduksi handmade holder tenun. Nah, ini saya tunjukkan contohnya, ini handmade holder tenun dari kita. Nah, ini di dalamnya ada hand sanitizer. Nah, profitnya 100% disumbangkan untuk kegiatan edukasi kesejahteraan hewan di Jaan. Jadi kita berusaha agar produk kita ini bisa melingkupi banyak hal. Next. Oke, Tes Indonesia adalah brand asal Nusa Tenggara Timur dengan produk-produk kain handmade Nusa Tenggara Timur dengan proyek kita pertama di desa kita. Nah, produk-produk yang telah dijual oleh Tes Indonesia. Yang pertama sal kain tenun handmade NTT, bisa kita lihat di Instagram Tes Indonesia, kemudian custom sarung, bantal, sofa, dan tablecloth yang kemarin sudah dibeli sama teman kita, klien kita, dibawa ke Inggris juga. Terus tote bag handmade tenun NTT, ini semua asli produk Tes Indonesia. Nah, kita mau buat supaya ibu-ibu bangga bahwa jadi barang-barang sebelum dipasarkan kita kirim kembali ke daerah asalnya ibu penenun, ini loh hasil karya kalian udah menjadi ini. Nah, mereka semua heran, loh, ini kita kirim dalam bentuk kain, pulangnya udah jadi produk-produk. Nah, ini nanti kita pasarkan produk, gitu. Nah, sehingga kita bisa memperoleh margin keuntungan yang memang sharing profitnya lebih besar untuk ibu-ibu lagi, gitu. Kemudian berikut ada juga sling bag, handmade tenun NTT, food handmade, tersedia di Instagram, dan masker. Masker kita punya 2 jenis, ada masker yang 3 play motif tenun, cetakan, dan yang berikutnya masker memang asli dari kain tenun. Masker yang memang kita ambil dari kain tenun. Dan yang berikutnya handmade holder tenun untuk hand sanitizer. Nah, saya tambahin lagi bahwa ke depannya kita udah punya satu produk yang untuk kamera, tas kamera yang ada tenunannya. Itu udah jadi dan nanti akan kita sharing fotonya. Oke, next. Nah, ini kelompok tenun iPhone. Ini salah satu ibu penenun. Ini namanya Ibu Ani. Ini wanita dari desa saya sendiri di Wilarang, dan ini profil penenun yang luar biasa. Jadi dia menghidupi keluarganya dengan menenun. Nah, jadi yang kita upayakan di sini bukan rasa iba kepada ibu penenun, tapi bahwa mereka punya hasil karya yang luar biasa loh. Dalam keterbatasan mereka. Masih banyak wilayah di NTT yang memang tidak ada akses komunikasi, tidak ada akses listrik, dan mereka nggak tahu perkembangan dunia luar. Tapi mereka punya hasil karya tenun yang luar biasa. Nah, sayangnya ya tadi, mereka nggak tahu cara memasarkannya. Sebagai anak muda NTT, saat kita kembali ke NTT, saya sama pasangan mulai berpikir bahwa oke, ini konsep yang kita bawa ke depan untuk membantu daerah asal kita. Sekian tahun kita di daerah luar, ini harus kita lakukan untuk daerah asal kita. Mungkin memang baru sedikit yang kita ngambil, tapi ke depannya semoga bisa menjangkau banyak kalangan di daerah NTT. Itu tujuan kita ke depannya. Oke, nih. Nah, ini produk-produk Tes Indonesia. Nah, produk Tes Indonesia sendiri produk yang berwawasan kepedulian terhadap bumi dan hewan. Ya, kita mengusung konsep soil fashion di sana bahwa apa yang kita lakukan ini emang mutunya sangat bagus karena kita kerjakan item per item. Bahkan kita mulai mengasuhnya dari saat tenunan ibu-ibu, kita udah ngasih motif, desain yang harus ditenun, jenis benang yang digunakan. Untuk sementara ini benang yang kita gunakan masih dari pabrik. Kedepannya kita akan berusaha agar sudah ada kebun kapas di daerah tersebut dan kita akan mencoba untuk menggunakan kapas. Jadi kembali ke tenunan tradisional. Karena emang generasi sekarang lebih tahu bahwa kain tenun sekarang dari benang pabrik ini. Tapi dulunya memang kain tenun dari bahan-bahan alam. Gitu. Mulai dari proses menenunnya, terus dari benang yang diambil, diolah dari kapas menjadi benang, kemudian dikasih warna-warna alam dulunya. Gitu.
Nah, seluruh produk tais Indonesia juga zero waste. Jadi kita berusaha tidak ada sama sekali yang tersisa dari produk kita. Saya seperti tadi Mbak Dia bilang, setiap peta kepingan dari tais itu harus sesuatu yang berharga. Untuk masih kain tenun selembar yang seperti saya kenakan, ini butuh waktu semingguan sampai 2 mingguan, tergantung kerumitan motifnya. Dan bayangkan mereka ibu-ibu harus menenun benang per benang, helai per helai, memintal polanya itu mereka harus titik demi titik. Jadi seperti kemarin ada yang kok kain tenunnya mahal, bukan mahalnya, tapi apa yang dilakukan ibu-ibu loh di zaman sekarang, era sekarang, yang semuanya udah serba cepat, instan, dan kita punya banyak produk yang ini ibu-ibu menenun masih dengan tradisional sekali. Produk yang benar-benar mereka keringatnya keluar tetes per tetes untuk masukkan ini. Ya, jadi dari situ kita, oke, ini benar zero waste, nggak ada satu persen yang akan terbuang dari kita. Nah, untuk itu mungkin nanti ke depannya kami akan berkolaborasi sama Mbak Dia, sama Ibu Josephine juga untuk memanfaatkan hasil tenunan ibu-ibu. Yang berikutnya kita berusaha untuk packaging minimalis. Jadi konsep kita adalah go green, jadi nggak ada sampah sama sekali. Itu akan kita buat biar packaging kita minimalis dan semuanya benar-benar packaging yang natural gitu. Oke, Tais Indonesia berkolaborasi dengan Jaan. Jadi kita punya tim yang di dalamnya ada Pratiwi, ini ilustrator muda dari TU Art Illustrator. Nah, dia yang mendesain semua desain kita. Jadi kita dari sini ngambil tenunan ibu-ibu, kita bawa ke sana didesain. Nah, dari hasil desain tersebut akhirnya ada produk yang memang tentu kita pasarkan. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, produk Tais 100% yang kooperasi sama Jaan digunakan untuk mendukung program edukasi kesehatan hewan. Nah, oke, next. Oke, ini yang berikut kolaborasi dengan desainer Kokai. Nah, ini baru bulan lalu dan ini surprise untuk kami bahwa dalam tempo yang begitu cepat untuk kami Tais Indonesia ada brand yang sudah punya nama dari Kokai Yogyakarta menawarkan untuk berkolaborasi di sini. Ini sungguh luar biasa dan ya dress ini juga ini jadi kenapa dinamakan dress Sekar Ifunan karena ini adalah konsepnya campuran antara kain jemputan Jawa dan kain tenun Tais motif Ifunan. Ifunan ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bunga, nah, kembang. Ini kembang. Jadi ini dress pertama kita kolaborasi dengan desainer dari Jogja, Ibu Ayu Angelia. Oke, next. Nah, yang berikut ini offline store pertama kita, Omah Pakati Creative Hub, yang memang berkolaborasi dengan berbagai brand lokal. Nah, di sini kita memasarkan produk kita yang pertama kali untuk offline. Itu ada di Jogja. Nah, produk yang dibeli di Omah Pakati pun juga sama persis. Keuntungannya, profitnya di-sharing kembali kepada ibu-ibu penenun di daerah asalnya. Oke, next. Oke, ini kesempatan luar biasa. Seperti apa ya? Ini seperti mimpi bagi kami dipertemukan dengan Bang Andi Noya dan Ibu Tante Upi di acara IKND. Waktu itu kita secara offline diperkenalkan. Jadi saya teringat pada waktu itu ada sebuah kata-kata dari Bang Indi. Jadi dia bilang bahwa kebaikan akan menemukan kebaikannya itu sendiri. Nah, terinspirasi dari situ saya berpikir bahwa masih banyak orang baik di sekitar kita yang mau melestarikan tenunan Indonesia, mau agar tenunan Indonesia ini menjadi produk atau brand yang benar-benar kuat. Terus masih banyak orang baik di sekitar kita yang mau berkolaborasi membantu sesamanya. Di sini kita semakin yakin dan percaya pada proyek kita bahwa apa yang kita lakukan emang mungkin terkesan
belum terlalu hebat, tapi kita yakin dan percaya bahwa ini adalah hal yang kita lakukan dengan niat tulus dan semangat untuk berbagi kebaikan kepada sesama kita. Nah, ini pengalaman kita, dan ya seperti tadi ya, ada kebaikan akan menemukan kebaikan. Saya bertemu dengan Kak Herman Mubili, sharing, kita berteman dan mendapatkan banyak inspirasi dari beliau juga, dan sekarang saya dipertemukan lagi di Sumber TV dengan Ibu Dia dan Ibu Yosefin, Mbak Dewi juga. Ini luar biasa sekali untuk kami Tes Indonesia, sebuah perjalanan bagi kami anak-anak muda NTT. Terima kasih banyak untuk dukungan dan supportnya untuk Wastra Tenun Tradisional Indonesia, khususnya di daerah NTT. Oke, next. Oke, ini donasi buku anak yang kita adakan kemarin untuk membantu anak-anak ibu penenun dan juga anak-anak di desa tempat ibu penenun berada. Nah, kita kemarin mendapatkan bantuan buku hampir 12 kardus yang memang sekarang kita lagi atur pengirimannya untuk ke sini karena terkendala COVID dan sebagainya agak lambat, tapi semoga nanti kita akan membuat sebuah rumah budaya atau rumah kreatif untuk anak-anak di sini dan juga untuk ibu penenun di sini, sehingga bisa memberdayakan generasi muda, memberdayakan ibu penenun, menjadi solusi buat mereka. Oke, next. Nah, ini pembagian sarana tenun berupa benang kepada ibu-ibu. Nah, ini menarik bahwa ini pertama kali bahwa untuk mereka ibu penenun di daerah saya, bahwa kita membawa kembali profilnya kepada mereka berupa dalam bentuk benang. Jadi kita bagikan kepada ibu penenun sarana untuk menenun kepada mereka, dan juga kita memberikan edukasi tentang kualitas yang bagus dari tenunan. Nah, ini adalah bantuan kedua kita setelah kemarin APD gratis untuk mereka. Terima kasih. Next. Oke, ini klien kita dan orang-orang mendukung kita di sekitar kita. Ada Ibu Karim, founder Jaan, terus ada Mbak aktivis animal, yaitu Ibu Melani Subono. Kemudian kita dapat dukungan juga dari Konsulat Jenderal Timor Leste di Indonesia. Ini pribadi-pribadi yang luar biasa. Mungkin next kita akan bisa berkolaborasi bersama mereka lagi, juga dengan Ibu Dia dan Ibu Yosef. Next. Ya, ini produk tes kita yang kemarin. Ini pouch kita yang kecil ini. Jadi kado untuk dia bawa pulang ke daerahnya. Terima kasih untuk Ibu Munik ini yang udah memperkenalkan produk tenun ibu-ibu. Oke, ini udah terakhir. Terima kasih kami ucapkan juga untuk Mbak Dewi atau mobil yang sudah memfasilitasi kami untuk tampil di sini. Untuk Mbak Dia dan Josephine, terima kasih banyak. Salam kolaborasi. Oke, gitu. Terima kasih Kak Adi yang telah berbagi tentang perjalanan TAIS Indonesia. Dan ada yang menarik karena TAIS Indonesia juga produknya diperjualbelikan di beberapa marketplace besar di Indonesia ya, Kak Adi ya. Ini kan ada peluang, katakanlah etalase digital di masa sekarang ini, di mana produk-produk Wastra Nusantara ini pun bisa dikenal secara luas melalui etalase digital ini, seperti beberapa marketplace ini. Kalau boleh tahu sebenarnya animonya seperti apa? Apakah efektif ketika menghadirkan produk-produk TAIS ini seperti di beberapa marketplace tadi, Kak? Bisa cerita seperti itu? Jadi ini untuk marketplace kita ya emang apa ya, persaingan ya. Di sini kita ngomong tentang persaingan, bahwa memang brand lokal bersaing sama brand yang udah internasional. Ya, kita masih mereka udah konsisten produk. Nah, kita dari TAIS berusaha menawarkan sesuatu yang unik atau menarik itu. Nah, jadi di situ kita berusaha packaging TAIS itu dengan cerita, ada story-nya. Oh, ini tenunan dari ibu-ibu. Jadi setiap produk dibeli ada story-nya. Ini tenunan dari ibu. Ini ibu-ibu namanya ini loh yang nenun. Ini fotonya gitu. Nah, jadi konsepnya ini loh, nanti tenunannya akan dibawa kembali ke ibu-ibu. Jadi kita membuat sesuatu yang unik untuk
yang beli nanti bahwa ini Thais bukan hanya menjual produk dan keuntungannya bukan hanya untuk pribadi, tapi ini sharing profitnya untuk ibu-ibu, dan itu ide yang kita bawa ke luar, dan kita berharap semoga kedepannya animo masyarakat akan lebih bagus. Untuk sekarang memang masih standar-standar saja, tapi puji Tuhan lancar. Gitu. Terima kasih. Jadi ada peluang juga ya di produk-produk etnis ini untuk bisa turut dipasarkan di beberapa marketplace ini. Iya, masyarakat Indonesia sekarang sudah pintar, dan pembeli Indonesia sudah pintar loh. Jadi mereka udah tahu ini produk benar-benar ada ceritanya, dan produk ini benar-benar produk yang asli Indonesia gitu. Nah, jadi itu yang mungkin menjadi dorongan buat mereka untuk membeli produk kita. Nah, tapi selain itu kita juga berusaha mendesain dengan sangat bagus. Jadi tidak hanya menjual dalam keunikannya, ini kualitasnya benar-benar bagus. Dari segi packagingnya, pengerjaannya, mulai dari tenunannya, kita kerjain semua dengan kualitas yang benar-benar bagus. Baik, jadi ada narasi yang juga coba dielaborasi ya di situ. Baik, tadi cerita juga bahwa Thais Indonesia ini memproduksi beberapa produk, ini terkait dengan kebutuhan kita di masa new normal ini, seperti masker, ada holder hand sanitizer. Kak, bisa dikasih lihat lagi, Kak, holder hand sanitizer-nya? Okay. Mohon maaf. Jadi kita ada, ini holder hand sanitizer kita. Nah, ini tenunan dari Sumba. Nah, ini holder hand sanitizer kita. Nah, holder ini di dalamnya sudah ada hand sanitizer. Dipasarkan melalui NGO Jaan. Jadi setiap pembelian melalui Jaan, profitnya di-share kembali kepada Jaan. Nah, ini holder kita. Dan berikutnya kita punya masker. Ini baru masker cetakan. Jadi masker yang kain belum, tapi ini masker cetakan yang kita bagikan kepada ibu penenun di sini. Jadi ini motifnya memang asli motif daerah NTT, dan kemudian kita cetak dan kita berikan kepada ibu-ibu. Nah, yang berikutnya kita udah punya lagi masker asli tenunan yang memang pure dari tenunan semua, dan itu nanti akan di-sharing, belum dikirim ke sini. Yang berikutnya kita punya tas. Nah, ini tas dari kita, sering baik yang sederhana begini. Ini dari produk Thais Indonesia. Ini produk pertama kita. Nah, dan puji Tuhan bahwa animo pembelinya bagus, dan ini yang sekarang kita kembangkan lagi menjadi tas kamera dan berbagai jenis tas lagi. Gitu. Oke. Terima kasih. Jadi animonya tetap tinggi juga ya, Kak, untuk bahan-bahan atau barang-barang terkait dengan protokol kesehatan ini ya, yang diberi nuansa etnis ini ya. Seperti apa? Iya, benar. Animo masyarakat sungguh luar biasa ya. Dan kita kemarin ada beberapa aktivis juga yang bahkan ya selebritis Indonesia juga membeli produk kita, dan mereka sangat senang sekali bahwa ini produk yang menggunakan tenunan asli ibu-ibu yang dibuat dalam bentuk dikemas menjadi holder hand sanitizer dan masker gitu. Itu story buat mereka. Jadi ini ide pertama kita berangkat bahwa di era pandemi ini emang kebutuhan akan APD itu sangat banyak, dan kita berusaha untuk melakukan salah satu konsep pemasaran kita melalui APD untuk masyarakat. Oke, menarik. Jadi bisa dibilang ada kelompok masyarakat tertentu yang memang apresian sejati ya untuk tenun-tenun ini, terbukti di masa sulit seperti pandemi kini dengan produk Thais yang juga dimasukkan dalam produk-produk protokol kesehatan itu, masyarakat masih ada yang mengkoleksi ya. Jadi ada masyarakat yang luruh antara kecintaannya dengan tenun dan kemudian kepedulian mereka untuk membangun lihat penenun ya, Kak ya, di sana ya. Iya, karena mereka tahu Thais Indonesia punya story, dan Thais Indonesia memang passionnya kepada ini tenunan, dan kita benar-benar steering profitnya kembali kepada ibu-ibu, dan mungkin itu mendorong mereka. Gitu. Baik, terima kasih Kak Adi yang telah berbagi tentang Thais Indonesia, dan ini kita bicara lagi gitu, ingin mendengar juga pandangan dari yang lain. Bicara mungkin bukan hanya narasi dan proses pengerjaan yang jelas memiliki nilai tersendiri ya dalam tenun atau wastra Nusantara. Kalau kita bicara tentang sosok penenun gitu, apakah
masih terbilang anonim untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia para penenun kita ini, atau sudah seharusnya para penenun ini menjadi aktor-aktor yang dikenal cukup luas gitu untuk bisa memberikan edukasi terkait dengan wastra Nusantara. Dan bagaimana pandangan misalnya Kak Yosefin sebagai akademisi juga Kak gitu yang fokus dengan perjalanan wastra kita gitu. Bagaimana seharusnya kita menghadirkan para penenun ini sebagai sosok yang dikenal gitu. Begitu Kak, bukan menjadi sosok yang anonim lagi gitu. Monggo Kak Yosefin. Iya, terima kasih buat kesempatannya dan sharingnya yang keren banget dari Mbak Dia dan juga Kak Adi ya tadi. Saya senang sekali gitu, ternyata kita punya visi yang sama gitu ya untuk mengangkat lokal genius yang ada di Indonesia ini. Dan berbicara mengenai aktornya ya, justru ya memang sudah seharusnya mereka ada di posisi terdepan gitu ya. Jadi dalam memposisikan tenun dan juga para penenun itu saya tidak memposisikannya sebagai peneliti sebagai objek gitu ya, tapi justru mereka itu adalah subjeknya, mereka adalah aktornya, jadi mereka bukan objek dari sini gitu. Jadi mereka subjek, mereka yang bisa membuat benda yang tadinya tidak ada menjadi ada dan itu bisa kita nikmatin sekarang itu. Jadi menurut saya mereka harus hadir di depan gitu. Dan keren banget tadi Kak Adi udah mention misalkan nama penenunnya dalam produknya itu memang sudah seharusnya seperti itu gitu ya. Dan apalagi kayak tenun-tenun yang sangat spesifik gitu, tenun-tenun Sumba atau tenun-tenun lainnya yang dibuatnya dalam waktu yang cukup lama gitu. Dan mungkin namanya nggak cuma nama penenun ya, tapi ada dari A sampai Z tuh kan, proses tenun itu kan banyak ya. Jadi mulai dari mencelup benang, mulai dari bikin pola coraknya, itu kadang tidak dikerjakan oleh satu orang. Jadi untuk tenun-tenun yang cukup spesial, yang pengerjaannya lama, mungkin bisa dimention juga proses berkreasinya itu, pihak-pihaknya ada siapa aja gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma penenunnya aja gitu ya, tapi kan sekarang kebanyakan orang taunya penenunnya aja gitu. Untuk tenun-tenun tertentu tuh ternyata tidak hanya perempuan sih sebenarnya. Kalau saya lihat di Sumba ada misalkan ada Pak Cornelis, dia sangat mengerti mulai dari A sampai Z walaupun dia tidak melakukan dari A sampai Z itu tadi gitu. Untuk bagian tenun tetap dikerjakan oleh ibunya atau oleh perempuan gitu di sana. Tapi untuk misalkan menjemur benang, merentang benang itu butuh kekuatan besar gitu ya. Seringkali itu juga dibantu oleh laki-laki gitu. Kalau dari saya seperti itu. Jadi memang ada banyak yang terlibat ya Kak dalam proses penggarapan kain tenun ini yang memang patut untuk diapresiasi lebih jauh ya. Oke. Baik. Kalau dari TAIS Indonesia sendiri seperti apa Kak sebenarnya kolaborasi atau upaya untuk membangun geliat para penenun di sana? Apakah sudah banyak ada komunitas yang sudah memiliki nama dan dikenal di NTT atau seperti apa Kak? Nah, jadi TAIS Indonesia emang kita mulai dari desa asal saya yaitu di Bularan, dan emang ini proyek pertama kita. Kita di sini punya kelompok tenun yang memang akan kita branding gitu nanti ke depannya, dan ini semoga akan menjadi proyek buat komunitas tenun yang lain. Nah, kita juga sudah berkolaborasi sama beberapa pihak di NTT, khususnya di sini di Timur sini, untuk turut aktif partisipasi dalam branding ini nanti gitu. Ini nanti setelah COVID kita ada meeting sama beberapa kelompok tenun lagi. Semoga kedepannya bisa berkolaborasi juga sama Badia untuk bonekanya yang luar biasa gitu, apalagi memperkenalkan tenunan dari pelosok sini, dari NTT. Juga untuk Ibu Yosefin, terima kasih untuk ini benar, Ibu Yosefin benar-benar expert mengenai tenunan, dan kami sangat bangga jika diajak untuk berkolaborasi bersama. Ya, terima kasih. Betul, tentu kita berharap dari forum berbincang ini bisa ada kolaborasi barangkali dari Kak Yosefin, Kak Adiah, dan juga Ibu Diah. Pengen banget. Beberapa pihak di luar sana untuk tetap bisa membangun atau menghidupkan nyala geliat para penenun kita ini ya. Oke, jadi semoga ini bisa memberikan
banyak pembelajaran juga terkait dengan Wastra Nusantara bagi kita semua. Dan sebelum kita tutup, kita tentu ingin mendengar pandangan dari CEO Sumba TV, Kak Herman Umubili, terkait dengan beberapa perbincangan kita tadi, Kak, mengenai Wastra Nusantara dan produk kreatif dari kawan-kawan. Silakan, Kak Umbu. Baik, terima kasih. Wah, keren sekali, tapi memang luar biasa lah apa yang teman-teman sudah lakukan. Dan saya cukup kenal Yosepin, bahkan udah pernah bikinin buat kita juga, apalagi Adi gitu. Sama-sama di Bali, tapi Adi ini saya tahunya dia adalah seorang pemain bola yang hebat gitu. Jadi pemain bola ya ternyata. Iya, dia main bolanya bagus sekali dan dia pernah ada di tim kita, makanya saya tahu. Nah, saya kaget sekali waktu dia di Kick Andy waktu itu, saya lihat fotonya muncul di situ. Wah, ini anak ngapain lagi gitu, dan baru sekarang kita bisa ketemu. Nah, tadi dengan Bu Dia juga apalagi ya. Itu kan problem kita punya sampah dalam tanda kutip ya, sampah kain perca itu banyak banget gitu, dan sekarang jadi solusi. Ada solusinya dengan kita buat boneka gitu. Dan kita di Webakul, Bu, di Sumba, kita lagi bikin creative space, Bu. Kita lagi bikin creative space untuk menyatukan ekosistem kreatif di Sumba. Dan itu kita bikinnya di Webakul. Webakul itu di Sumba Tengah, jadi antara Sumba Timur dengan Sumba Barat itu pasti ketemunya di situ, karena jadi nanti dia juga berfungsi sebagai rest area. Jadi betul seperti tadi yang disampaikan Bro Adi juga, bahwa penenun dia nggak bisa menjual gitu. Harus anak-anak kayak Adi ini yang bantu penenun itu. Nah, ini yang kita mau lahirkan di creative space di Sumba Tengah nanti. Dan itu harusnya bisa untuk Sumba dia, karena kita memposisikannya di sentral Sumba gitu. Lalu betul, untuk menaikkan value pasti kita butuh kolaborasi. Saya yakin sih kita yang sekarang ada di ruang ini pasti next akan kolaborasi lagi sih. Saya sih pengennya ke Malaka, udah pengen ke Malaka di sana. Pengen banget. Iya, nanti kita ke sana. Kita liburan gitu ya. Iya, boleh. Benar. Nanti kita ke sana, Sumba TV bisa bikin film pendek, bisa bikin tayangan kreator, lalu dia bisa bikin workshop untuk jadi itu bisa aja ada yang tenun, lalu ada juga yang bikin produk yang lain gitu. Nah, lalu ya Yosepin kita bebankan untuk mendesain kan, udah beres. Tapi memang ke depan ini eranya kolaborasi. Banyak orang yang tidak paham itu. Padahal ke depan kita udah bukan saatnya bersaing lagi, harus kolaborasi. Kolaborasi, nah itu yang kita lagi coba juga. Next pasti kita ke Malaka lah. Setelah ini bisa bebas terbang ini kan. Maksudnya jangan sekarang kan masih karantina 14 hari, masih ada karantina mandiri. Nanti setelah itulah. Habis karantina. Iya, Bu. Iya. Nanti Ibu Dia juga pasti harus ke Sumba sih, harus. Nanti kita lihat kalau ekosistem kreatif sudah jalan di creative space kami di Webakul, justru banyak di Sumba itu kan problemnya, mungkin di NTT secara keseluruhan, Bu, angka putus sekolah kita kan cukup tinggi, Bu. Angka putus sekolah itu tinggi. Saya kebetulan baru gali datanya semalam, itu rata-rata di SD dan SMP, Bu. Artinya banyak sekali instrumen di luar sekolah formal, di luar sekolah tinggi untuk melatih mereka yang putus sekolah ini. Nah, di creative space itu nanti, Bu, yang ingin kita tingkatkan, bahwa walaupun dia tidak mampu atau tidak beruntung untuk melanjutkan sampai sekolah tinggi, tapi dia punya peluang lain untuk melatih dirinya dan akhirnya memiliki profesi. Nanti pasti akan ada kerjasama jangka panjang, Bu, kita. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga tayangan ini juga menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Amin. Terima kasih semuanya, makasih kesempatannya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kak Umbu Billy untuk closing statement-nya. Saya juga ingin berterima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang telah berbagi. Terima kasih untuk Kak Yosepin telah berbagi jalanannya bersama Putri Safu dan juga Ibu Diah Saraswati bersama terima kasih kembali Indonesia, dan juga pastinya Kak Adi Hane perjalanannya bersama Taisi yang telah dibagikan dalam episode Itok Suara Sabana episode ke-7 kali ini. Semoga episode ini pastinya bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan pembelajaran.
serta Amin. wawasan kita mengenai Wastra Nusantara. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyimak Itok Suara Sabana kali ini. Sampai jumpa dalam episode Itok Suara Sabana selanjutnya. Bye-bye.